sekolah silakan scan atau calon siswa bisa bawa dokumen dalam file soft copy. Lalu nanti yang input itu operator di sekolahnya, ya. Dan sekolah-sekolah tersebut nanti silakan ajukan supaya kita bisa aktifkan menu tambah siswa baru atau input siswa baru. Oke, saya izin share screen ya. Ya, ini kita masuk ke dashboard SMA masing-masing ya dengan user sekolah. SMK juga sama ya. Ketika kalau memang disetujui untuk SMK, karena kita juga lagi menunggu info dari dinas untuk SMK menggunakan aplikasi terintegrasi apa tidak. Tentu saya pakai SMA Negeri 11 Ambon ya. Ya, login. Langsung di login ya. Jangan cek di apodik ya. Nah, dashboardnya akan seperti ini. Ternyata belum tanggal 20 sudah ada 5 orang calon siswa sudah daftar di SMA 11 ya. Nanti apakah data ini mau kita hapus atau lanjutkan saja? Nanti kita akan diskusi sebentar. Ya. Di sini ada bisa input atau bisa lihat cek kuota mana ini di user sekolah ya. Ya. Lalu ketika ini nanti ketika di menu input sekolah siswa ya, maaf, input calon siswa baru bisa klik sekolah asal ini ya untuk tambah menu sekolah asal. Nah, yang paling penting itu ada di menu proses ini. Ya. Menu proses. Ya. Di menu proses ini kita sudah bikin tabel bantu seleksi PPDB ya. Untuk zonasi 70%, afirmasi 15%, prestasi 10%, pindah orang tua itu ada 5%. Karena total calon siswa baru di SMA 11 Ambon itu 374, maka kita sudah bikin tabel bantunya ya. Untuk jalur zonasi itu bisa 261,8 berarti 262 orang. Begitu. Nah, yang paling penting di sini nanti tanggal 20 malam sampai tanggal 30 ya. Ini siswa yang daftar bisa langsung diseleksi ya, karena ini kita belum aktifkan tombol seleksinya ini, nanti tanggal 20 malam atau tanggal 21 baru kita aktifkan tombol ini ya. Tapi udah bisa lihat profilnya. Oh sorry, belum selesai ya. 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 Ada lagi di nonaktifkan untuk lihat profil ya, supaya bisa langsung diseleksi. Ya. Ini merupakan tampilan di user sekolah. Kalau nanti yang input dibantu oleh daerah-daerah susah sinyal ya, nanti di cek kuota setelah menu informasi PPDB ini ada satu menu yang namanya menu ada menu tambah siswa baru ya, untuk menambah calon siswa baru di daerah-daerah yang kategorinya susah sinyal. Mungkin begitu ya. Untuk itu beta persilakan kawan-kawan ya untuk bisa bertanya. Sorry, kalau sudah melalui proses seleksi nanti bisa lihat hasilnya di hasil PPDB ya, diterima. Ini ada. Oke.
Nanti setelah itu silakan saja ekspor datanya. Tidak diterima juga ada. Ya. Gitu. Mungkin demikian ya. Saya kembalikan. Pak, beta tanya Ya. sedikit. Minta maaf, agak terlambat tadi. Untuk ketong dapat dia akun untuk ketong masuk di Bentar, ya. Akunnya PDB. itu nanti akan Oke, dibagikan. Ya. Oh iya Pak, iya. Ya. Ketik Makasih, saja Pak. beta nomor itu 0813 1033 8643. Beta akan catat di apa namanya? Di Sudah Pak. Boleh ulang Pak, boleh ulang. 0813 1033 8643. Aril. Buat grup Telegram saja Bang Aril. Ya, nanti di grup Telegram Om Deddy mungkin bisa bantu Katong bikin biar Katong sama bisa gabung di situ. Nomor. Ulang-ulang Pak nomornya. 0813. Udah ada itu di chat. Chat Ada di Pak, kolom tinggal chat, lihat ada di saja kolom Pak. chat. Ya, Masuk di chat, saya chat. oke. Lanjut, ada yang mau bertanya? Ya, Bapak Ibu, sebelum lanjut saya informasikan waktu kita sampai 16.30. Jadi tepat 16.30 kita selesai. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak. Halo? Ya, langsung Bu, langsung. Mengenai PPDB ini, kalau yang SMK itu berarti jalur zonasi dan lain-lain Sekarang tidak berlaku toh Bapak? Halo? Mohon maaf. Informasi untuk SMK zonasinya tidak berlaku, Bu. Untuk SMK zonasinya pasti tidak berlaku. SMK itu zonasinya tidak berlaku. Yang penting kita buat aplikasi untuk kategori SMK saja ya. SMK itu yang penting siswanya terdaftar. Untuk dibagi ke jurusannya masing-masing, itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Tidak ada pilihan, cuma daftar doang. Oh, ada pilihan. Oh, nanti kita ada bikin aplikasi, ada bikin perubahan untuk khusus SMK, bisa langsung pilih pilihan. Dia mau pilih jurusan apa, itu juga bisa. Tapi dia tidak melalui jalur tadi, jalur zonasi, afirmasi, pindah orang tua atau prestasi. Tidak ya, itu khusus untuk SMK. Kalau berarti kalau seperti itu, jadi nanti penjurusannya itu kan tergantung dari Sekolah. itu sekolah sendiri. Jadi nanti kita ada bikin menu tambah di situ untuk jurusan masing-masing sekolah menambahkan jurusannya berdasarkan jurusan yang ada di sekolah masing-masing. Untuk SMK. Ya. Ayo Jelas Bapak. Ya. Oke, Terima Bu, ya, kasih, jelas. Bapak. Ya. Oke. Ada lagi SMA? Ada Pak, ada. Ya baik Pak, ini mungkin tim pekerja membutuhkan saran singkat SMA kembali berapa Bu? dengan Juknis PPDB ini yang kami ketahui bahwa pendaftaran itu dimulai pada tanggal 20 dan akan berakhir pada tanggal 25. Dan untuk seleksi berkas itu akan berakhir pada tanggal 30. Namun tadi sempat saya menyimak Bapak menyampaikan bahwa pendaftaran itu akan berakhir pada tanggal 30 Pak. Mohon izin kalau saya salah mendengar, tapi yang saya simaknya tadi seperti itu Pak. Pak, mohon informasi yang disesuaikan dengan yang mau kita jalankan ini sesuai dengan Juknis atau seperti apa Pak? Saya agak sedikit kebingungan kalau dilihat dari Juknis ini pendaftarannya itu tanggal 25 selesai Pak, tanggal 30 itu sudah selesai. Ya Allah. Ya, seperti itu Pak. Sorry Ibu, mohon maaf beta yang salah ucap ya. Ya. Di pengumuman itu ternyata tanggal 20 sampai 25. Ya.
Saya ulangi, tanggal 20 sampai 25 itu proses pendaftaran PPDB, proses seleksi itu 20 sampai 30 Juni. Ya, Iya, Pak. terus pengumumannya itu ada 4 Juli. Daftar kembali, ya, nanti setelah itu mereka akan cetak bukti pendaftaran di setiap akun mereka masing-masing. Itu lalu mereka bawa ke sekolah sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah lulus itu tanggal 5 sampai tanggal 7. Ya, Baik, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, tidak ada lagi? Untuk cabang Izin, dinas Pak. ya. Ya, jadi Bapak Ibu saya informasikan juga terkait dengan panitia PPDB di tingkat Pak, satuan. jadi mohon maaf untuk cabang dinas, ini ada cabang dinas ada tanya nih. Nanti kita akan kasih usernya untuk bisa memantau setiap daerahnya masing-masing. Ya. Baik. Ya, dia fungsinya fungsi monitoring saja ya. Untuk Ya. dinas cabang. Oh, ada cabang dinas juga. Saya kira cuma operator dengan panitia hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya informasikan sedikit informasi untuk panitia di tingkat satuan pendidikan. Nanti kami akan mengirimkan melalui cabang dinas format fakta integritas. Jadi semua panitia mulai dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab di tingkat satuan pendidikan menandatangani fakta integritas, ya, bahwa akan melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi nanti kita akan kirimkan formatnya melalui cabang dinas, nanti cabang dinas yang mendistribusikan kepada satuan pendidikan masing-masing di wilayahnya. Ini itu informasi tambahan. Ya, yang waktu masih ada 15 menit, kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Pak, bolehkah bertanya? Pak, Ini SMA 62, Pak. masalah teknis saja, Pak. Begini, Pak. Pak Didi, makasih Pak Untuk Didi. PPDB ini, mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin kami dapat informasinya terlambat, Pak. Jadi sudah ada pengumuman dan pemberian surat ke beberapa sekolah sekitar mengenai proses PPDB di sekolah kami. Nah, mengingat hal seperti itu, apakah bagaimana caranya? Apa kami hanya mesti menyesuaikan balik lagi dengan jadwal yang dibuat oleh dinas atau bagaimana, Pak? Yang pasti secara jadwal iya harus penyesuaian. Gitu. Karena ini berlaku kolektif. Gitu, bukan parsial, mohon maaf ya. SMA 26 boleh bertanya, Pak? Pak Pak, Pengembang. SMA 62 boleh bertanya, Pak. SMA 26 duluan. Ya Bu, yang pertanyaannya yang baru Bu, jangan yang diulang-ulang. Silakan. SMA 26 ya, Pak? Halo. Halo? Ya, Pak, SMA 62, Pak. Ya Ibu dulu, Ibu. Pak, Ya, ya, Ya Ibu, silakan Bu. ya, saya mau bertanya Pak dari SMA Kirin 1 Saparua. Halo. Ya, SMA 26 Malteng, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 62 Selamat sore buat Malteng, kita Pak. semuanya. Barangkali ini pertanyaan agak balik, tapi ini merupakan satu pertanyaan yang memang sudah dari tahun kemarin kita mau bertanya kepada Pengemban. Jadi begini Pak, di wilayah kami itu kalau Pak Pengemban sudah tahu kita ada 2 SMA, jadi jaraknya agak berdekatan. Nah, syukur alhamdulillah sudah pakai sistem zonasi seperti ini, tapi seakan-akan kita rebut siswa. Nah, ini merupakan suatu yang kurang enak karena masing-masing ingin menampilkan yang bagaimana sehingga kadang-kadang kita juga kurang enak. Jadi mau pertanyaan saya barangkali di sistem pengembang ini lebih ketat lagi sehingga karena kejadian kemarin kita ada kecolongan yaitu di daerah kami ada yang bersekolah di sekolah yang lain seperti itu, sehingga usul saya supaya dari sistem pengembang ini supaya lebih ketat lagi untuk memperbaiki ini, karena nanti seakan-akan kita yang merebut-rebut begitu. Barangkali itu dari pertanyaan dari saya. Barangkali nanti dijawab
Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Guru. Kas aktif video dulu, kangen Bapak Guru tuh. Ya, ini SMA 26 ini apa namanya? Sekolah saya dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu SMA 1 Lehi itu. Ya, Bapak Ibu, yang pastinya kita sebagai pengembang bikin aplikasi sesuai dengan juknis yang diberikan oleh dinas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini jadi catatan buat masing-masing operator dan panitia PPDB di setiap daerah, khusus yang ada di Pulau Ambon, bukan yang ada di Kota Ambon ya, Pulau Ambon. Wajib hukumnya untuk harus online supaya tidak ada lagi double. Ya, maksudnya tahun yang lalu itu contohnya dia daftar online di SMA 26, tapi ternyata dia bisa offline di SMA yang lain. Kayak gitu. Ya, tapi insya Allah tahun ini itu tidak lagi karena by NISN. Ya, dan apabila kalau ada yang mau nakal terkait dengan mau ganti 1 angka atau 2 angka di NISN, itu pasti akan ketahuan. Ya, seperti itu. Jadi jangan main-main, karena ini juga akan dikontrol langsung oleh teman-teman Bapak Ibu yang ada di cabang dinas, dan nanti akan dievaluasi di tingkat provinsi. Kayak begitu. Mungkin demikian ya. Saya tidak bisa banyak menjelaskan karena kita pengembang bikin aplikasi sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Aril. ada yang mau ditanggapi? Terima kasih. Ya, ada yang lain lagi? Pak, SMA 62 Maluku Tengah, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya pengen bertanya terkait pilihan prioritas dan alternatif, Pak. Apakah wajib mengisi keduanya atau hanya boleh kita mengisi prioritasnya saja? Karena mengingat kami berada di daerah Telaga Kodok atau Lehi itu sekolah pilihan alternatif swastanya agak jauh, jadi ada beberapa dari orang tua itu bertanya apakah kami harus memilih sekolah swasta yang berada di Kota Ambon atau bagaimana. Kalau memang hanya bisa mengisi salah satu prioritas saja, itu boleh, berarti boleh, kami arahkan untuk memilih boleh prioritas satu saja, Bu. Ya, boleh. Tadi kan saya bilang boleh 1, tapi dianjurkan untuk harus 2 kayak gitu. Tapi kalau memang kondisinya di Telaga Kodok itu kan yang SMA Persis itu bukan swasta ya? Iya Pak, yang ada di sebelah kami itu, tapi dia Kemenak Pak. Oh, dia Kemenak kayak, oh ya, baik. Yang pasti dia tidak dibawa di sistem kita ya, kalau dia Kemenak. Iya Pak. Nah, untuk itu bisa 1, ya, bisa 1. Dan alternatif wajib ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau dia merasa bahwa dia tidak yakin bahwa saya masih ragu-ragu untuk lulus di SMA prioritas, maka dia wajib juga untuk dia silakan pilih alternatif begitu. Izin masuk Pak Aril. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Satu lagi. Pak Aril dari SBT. Saya Pak. Yang dari SBT masuk. Dari SMK Pak. SMK 3 SBT. Ya, mohon izin Pak, begini Pak Aril, mungkin Ketum berharap kalau memang itu aplikasi SMK juga harus lewat aplikasi, maka mohon dipercepat aplikasinya, itu yang pertama. Yang kedua, gini Pak, kita ada sebagian sekolah kan punya website sekolah. Apakah itu untuk penerimaan siswa baru ini bisa lewat website sekolahnya, atau memang harus lewat aplikasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi lewat Pak Aril dan teman-teman? Mohon penjelasannya Pak. Kalau memang demikian, kami harap segera aplikasinya dipercepat Pak. Terima kasih Pak Aril. Aplikasi sementara dibuat. Saat ini juga pengembang utamanya ada di samping saya, ya, Pak Semi. Sedang catat semua masukan-masukan yang lagi disarankan. Terus yang kedua terkait dengan daftar lewat website sekolah, itu tidak diwajibkan ya, semuanya harus kembali ke aplikasi yang punya provinsi. Begitu. Siap Pak Aril. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Aril. Ya. Baik, mohon izin Pak Aril, SMA 7 Buru Selatan.
Ya, perwakilan buruh terakhir, buruh-buruh. Ya, iya baik ya. Terakhir. Ya, ini terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Ya, jadi di sekolah kami di SMA 7 Buru Selatan mungkin tahun ini baru pertama kali mengikuti PPDB secara online seperti ini. Sehingga untuk user akun sekolah juga kami belum memperolehnya. Mudah-mudahan sebentar nanti bisa dibuatkan grup sehingga bisa terdistribusi untuk akun sekolah. Kemudian terkait dengan pendaftaran yang pakai sistem hybrid tadi yang sudah Bapak jelaskan, itu kan kita operator sekolah kita input secara mandiri dalam aplikasi online ya. Nah, yang saya mau tanyakan terkait dengan dia punya pemeriksaan berkas itu, apakah itu masih perlu dilakukan ataukah data-data yang kita input secara mandiri oleh operator sekolah itu otomatis nanti akan langsung diterima sebagai peserta didik baru di sekolah kami, Pak? Atau ada sistem seleksi juga seperti yang tadi Bapak jelaskan dari awal? Ya, mungkin itu aja yang perlu saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Proses seleksi kan ini hanya di sekolah masing-masing. Nah, untuk prosesnya kembalikan saja ke sekolah. Pasti kami tetap menyediakan menu input siswa baru untuk memudahkan daerah yang kategorinya susah sinyal itu. Begitu. Kalaupun memang ada proses seleksi, mungkin lewat zonasinya itu saja. Begitu. Apabila kalau macam daerah yang susah sinyal, kuotanya terbatas, sedangkan yang pendaftarannya lebih, ya proses seleksinya dikembalikan ke sekolah. Begitu. Tapi wajib input di aplikasi. Demikian. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Mungkin begitu cukup sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, dari siang tadi sampai sore sangat seru. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari teman-teman tim pengembang web PPDB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dapat dipahami, dapat dimengerti sehingga pada saat hari hanya pelaksanaan penerimaan tidak ada lagi yang bermasalah. Mungkin itu harapan kami untuk SMK nanti segera dipercepat. Pengembang sementara ini nanti akan kita share untuk fakta integritas dan dokumen-dokumen lainnya nanti kita akan kirim melalui cabang dinas. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat. Tetap semangat. Shalom. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita ingat saja, jangan lupa bikin dong semua di grup. Telegram, Pak. Grup Telegram ini aja. Sendiri, yang SMA sendiri. Sing lanjut pakai Telegram PPD database kemarin kah, Pak Ril? Rata-rata operator juga di situ. Oh, kalau macam operator ada di Telegram Telegram database. Pak, ada yang buka operator di sini, Pak. Di sini banyak yang buka operator, Pak. Iya. Kalau begitu nanti kita buat baru, Bapak Ibu. Oke, makasih. Ya, nanti kita share linknya melalui cabang dinas atau ketua MKKS. Nanti Buat Bapak Ibu bergabung. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya. Sama-sama. Selamat sore, Pak. Terima kasih.